Awan kelabu pekat menggantung rendah di atas desa Cangkring, seolah menjadi kanopi duka yang tak berkesudahan. Hujan rintik-rintik yang turun sejak pagi bukan lagi sekadar air, melainkan air mata langit yang mengiringi kepiluan keluarga Pak Rahmat. Putri bungsunya, Kirana, yang baru berusia 5 tahun, telah menghilang tanpa jejak selama 3 hari. Tim pencari, yang terdiri dari seluruh warga desa, telah menyisir setiap sudut kebun teh, ladang jagung, hingga ke tepian sungai. Namun yang mereka temukan hanyalah keheningan yang menakutkan. Aku, Raka, seorang penulis cerita horor yang dikenal dengan nama Pena Simpleman, sedang dalam perjalanan mencari inspirasi untuk novel terbaruku. Desa Cangkring, dengan reputasi mistisnya, adalah tujuan yang sempurna. Namun, kedatangan saya disambut oleh realitas yang jauh lebih mencekam daripada fiksi, sebuah misteri nyata yang mengancam untuk menelan sebuah desa. Instingku sebagai penjelajah cerita horor bergejolak. Ada sesuatu yang tidak beres. Hilangnya Kirana bukan sekadar kasus anak hilang biasa. Ada aura gaib yang pekat menyelimuti desa itu. Malam itu, aku duduk di hadapan Mbah Darmo, seorang sesepuh desa yang wajahnya penuh dengan keriput dan matanya menyimpan kebijaksanaan berabad-abad. Di podoknya yang dipenuhi asap kemenyan, dengan Mbah Darmo bercerita, cerita itu mengalir, membawa hawa dingin ke tulangku. Desa ini memiliki masa lalu yang gelap, Nak Raka. Sebuah masa lalu yang kami coba kubur, tapi ia tak pernah benar-benar mati. Ada sebuah pesugihan kuno yang diwariskan turun-temurun, namanya pesugihan Kandang Bubrah. Aku mengerutkan dahi, mencoba mencerna nama yang asing itu. Kandang Bubrah, kandang yang rusak, maksudnya, Mbah Darmo mengangguk, sorot matanya tajam. Ya, kandang yang rusak. Tapi ini bukan kandang ternak biasa, Nak. Ini adalah sebuah perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Semakin besar kekayaan yang didapat, semakin besar pula imbalan yang harus dibayar. Dan imbalan itu adalah tumbal. Suara Mbah Darmo merendah, tumbalnya biasanya anak-anak yang belum genap 10 tahun. Mereka diculik dan dikorbankan di tempat yang namanya Kandang Bubrah. Buluku merinding. Kandang Bubrah, letaknya di mana, Mbah? Di dalam hutan terlarang, di balik pohon beringin kembar yang umurnya ratusan tahun. Konon, di sana ada sebuah gubuk reot yang menjadi tempat ritual pesugihan itu. Gubuk itu adalah pusat energi gelap, tempat di mana roh-roh tak berdosa dikunci. Aku merasakan keterkaitan antara cerita ini dan hilangnya Kirana. Bah, apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya Kirana? Mbah Darmo hanya menunduk dan menghela napas panjang. Sudah terjadi beberapa kali, Nak. Sejak pesugihan ini ada, setiap 20 tahun sekali, selalu ada anak kecil yang hilang. Dan itu selalu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Mbah Darmo memandangku lekat-lekat, matanya dipenuhi peringatan. Dan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Aku mohon, jangan cari tahu lebih jauh. Ini terlalu berbahaya. Namun, peringatan Mbah Darmo bagai bensin yang disiram ke api penasaranku. Ada desakan kuat di dalam diriku. Aku harus mengungkap misteri di balik pesugihan Kandang Bubrah. Bukan hanya untuk Kirana, tapi juga untuk kedamaian desa ini. Keesokan harinya, aku kembali menemui Mbah Darmo. Kali ini, aku ingin tahu lebih banyak tentang ritual yang ia sebutkan. Mbah Darmo, dengan wajah penuh kekhawatiran, akhirnya luluh setelah melihat tekad di mataku. Ia mengajakku ke sebuah gudang tua di belakang rumahnya. Udara di dalam gudang itu lembab dan berbau apak. Di sana, tertutup debu dan jaring laba-laba, tergantung sebuah lukisan besar yang sudah kusam dan retak di beberapa bagian. Ini adalah lukisan leluhur desa kita, Nak. Lukisan ini adalah saksi bisu tentang awal mula pesugihan Kandang Bubrah, jelas Mbah Darmo, suaranya pelan. Aku mendekat dan membersihkan debu dari permukaan lukisan. Di tengah lukisan, tergambar sebuah gubuk reot yang berdiri di bawah naungan dua pohon beringin kembar yang menjulang tinggi. Di sekelilingnya, banyak sesaji dan orang-orang dengan wajah tertutup, seolah menyembunyikan identitas mereka, sedang melakukan ritual yang mengerikan. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah sosok di pojok lukisan. Seorang wanita tua dengan mata melotot yang tampak hidup dan senyum mengerikan yang seolah mengejek. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka kain lusuh. Boneka itu, mirip boneka milik Kirana, gumamku, menyadari kesamaan yang mencolok.
Mbah Darmo menunjuk lukisan itu dengan jarinya yang keriput. Boneka itu adalah Jimat, Nak. Boneka itu dinamakan Nyi Wewe. Setiap anak yang akan dijadikan tumbal, harus diberi boneka itu terlebih dahulu. Boneka ini akan menarik roh anak-anak itu, mengunci mereka, dan menjebak mereka di dalam kandang bubrah, mengubah mereka menjadi budak gaib. Tiba-tiba, mataku menangkap pergerakan halus pada lukisan itu. Mata wanita tua di lukisan itu seolah bergerak dan menatapku, tatapannya dingin dan penuh kebencian. Jantungku berdegup kencang. Ini hanyalah lukisan, tapi energinya terasa sangat nyata. Lukisan ini menyimpan energi negatif yang sangat kuat, Nak. Aku tidak pernah berani melihatnya lama-lama, kata Mbah Darmo. Leluhur kita tidak pernah ingin pesugihan ini berlanjut. Mereka mencoba memberi petunjuk dan peringatan lewat lukisan ini. Aku menyadari bahwa lukisan itu lebih dari sekadar gambar, melainkan sebuah peta petunjuk yang tersembunyi. Aku memeriksa bingkai lukisan dan menemukan ukiran-ukiran kecil yang membentuk sebuah kalimat. Aku membersihkan debu di atasnya dan membaca ukiran itu. Pintu gerbang kematian ada di bawah rimbunnya akar kembar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Pintu terbuka dan masuklah Pak Rahmat, ayah Kirana, dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang terlihat lelah. Ia menatap lukisan itu dengan sorot mata yang aneh. Bukan sorot mata sedih seorang ayah yang kehilangan, melainkan sorot mata ketakutan dan penuh rahasia. Sikap Pak Rahmat yang aneh membuatku semakin curiga. Raut wajahnya saat melihat lukisan itu bukan raut wajah seorang ayah yang sedang berduka, melainkan seseorang yang memiliki beban berat di pundaknya. Ada rahasia gelap yang ia sembunyikan. Malam itu, aku memutuskan untuk mengikutinya. Pukul 2 dini hari, ketika semua orang terlelap, Pak Rahmat keluar rumah dengan membawa sebuah tas jinjing dari kain belacu. Langkahnya pelan tapi pasti, menuju ke arah hutan, ke arah yang sama dengan petunjuk yang ditunjukkan Mbah Darmo dan lukisan tua. Aku bersembunyi di balik semak-semak lebat, mengikuti gerakannya dari jauh. Pak Rahmat berhenti di depan sebuah batu nisan tua yang terlihat usang. Ia berjongkok dan mengusap nisan itu dengan hati-hati. Aku melihat ada tulisan di nisan itu, Wagiman bin Warsito. Nama itu terasa tidak asing. Aku pernah mendengar Mbah Darmo menyebut nama itu dalam percakapan kami. Wagiman adalah salah satu sesepuh desa yang hilang secara misterius puluhan tahun lalu, sama seperti anak-anak yang menjadi tumbal. Pak Rahmat tiba-tiba mengeluarkan sebuah keris dari dalam tasnya. Keris itu mengeluarkan aura hitam yang pekat dan menusuk. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan membuatku merinding. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno dengan suara yang bergetar. Kemudian, ia menusuk keris itu ke tanah di depan nisan. Tanah di depan nisan itu tiba-tiba retak, mengeluarkan asap hitam pekat yang berbau amis. Dari dalam tanah, muncul sesosok makhluk bertubuh kurus kering dengan mata merah menyala, siluman penjaga keris. Aku bersembunyi semakin dalam, takut kehadiranku diketahui. Pak Rahmat berbicara dengan siluman itu, suaranya dipenuhi keputusasaan. Aku sudah memenuhi janjiku, Tuan. Mengapa kau mengambil putriku? Aku mohon, kembalikan Kirana. Siluman itu menyeringai, tawanya terdengar serak. Perjanjian adalah perjanjian, Rahmat. Kandang bubrah butuh tumbal, kau tak bisa lari dari takdir. Aku terkejut, pikiranku berputar kencang, menghubungkan semua potongan puzzle. Ternyata, Pak Rahmat adalah pelaku pesugihan itu. Ia telah mengikat perjanjian dengan iblis, dan sekarang putrinya sendiri, Kirana, menjadi tumbalnya. Aku melihat Pak Rahmat menangis terseduh-seduh. Aku hanya ingin hidup makmur, Tuan. Aku tidak ingin menjadi tumbal. Aku akan berikan apapun, asalkan kau kembalikan Kirana. Siluman itu tertawa, tumbalmu sudah dikorbankan. Rohnya sudah menjadi budak di kandang bubrah. Kau tidak bisa mengembalikannya, kecuali apa, Tuan? Kecuali kau berikan tumbal yang lain, tumbal yang lebih kuat. Tumbal dari anak yang memiliki kekuatan spiritual yang murni. Pak Rahmat terdiam, matanya menatap kosong ke arahku. Aku tahu, ia pasti sedang berpikir, siapa anak yang memiliki kekuatan spiritual di desa ini? Jawabannya adalah, aku. Aku sadar, kini aku dalam bahaya. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Tidur tidak mungkin bagiku. Pikiranku terus-menerus memutar ulang kejadian di kuburan Wagiman.
Pak Rahmat, seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya sendiri demi keserakahan. Dan sekarang, aku, yang datang sebagai orang luar, menjadi target barunya. Keesokan harinya, aku kembali menemui Mbah Darmo, menceritakan semua yang aku lihat dan dengar. Mbah Darmo terdiam, wajahnya pias. Aku sudah menduga, Nak, Pak Rahmat memang pewaris dari pesugihan ini. Leluhur mereka telah mengikat perjanjian dengan iblis kandang bubrah. Itu adalah kutukan turun-temurun. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanyaku. Mbah Darmo menghela napas panjang. Kita harus masuk ke dalam hutan terlarang, ke kandang bubrah. Kita harus menghentikan ritualnya dan memutus rantai pesugihan ini untuk selamanya. Mbah bilang, kita tidak bisa mengembalikan tumbalnya. Memang tidak bisa dikembalikan, tapi kita bisa membebaskan roh-roh mereka yang terperangkap. Kita harus memutus rantai pesugihan ini dengan menghancurkan pusat kekuatannya, yaitu boneka, Nyi Wewe, dan keris Wagiman. Mbah Darmo mengeluarkan sebuah benda pusaka yang terbungkus kain. Ini adalah tongkat kujang. Pusaka ini akan melindungi kita dari para jin dan siluman. Aku mengangguk mantap. Aku siap, Mbah. Malam harinya, dengan berbekal tongkat kujang dan peta dari lukisan tua, kami memulai perjalanan ke dalam hutan terlarang. Hutan itu sangat gelap dan sunyi, hanya ada suara binatang malam yang membuat suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, kami melihat banyak siluman dan jin yang berkeliaran. Mbah Darmo mengayunkan tongkat kujang, dan siluman-siluman itu lari ketakutan. Kami terus berjalan hingga akhirnya sampai di depan pohon beringin kembar yang menjulang tinggi, dengan akar-akar yang menjuntai seperti tirai. Di bawah pohon itu, ada sebuah pintu yang terbuat dari akar-akar pohon yang terjalin erat. Kami membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Di dalamnya, ada sebuah gubuk reot yang dikelilingi oleh sesaji dan dupa yang terus menyala. Dan di tengah gubuk itu, duduk seorang wanita tua dengan boneka, Nyi Wewe, di tangannya. Wanita tua itu bukan Mbah Darmo, dan bukan pula sosok yang ada di lukisan. Dia adalah seorang wanita yang wajahnya penuh dengan kerutan. Wajahnya terlihat sangat tua, tapi matanya terlihat sangat muda, penuh dengan kebencian dan kekuasaan. Wanita tua itu menoleh ke arah kami dan menyeringai. Kalian datang untuk menjadi tumbal? Wanita tua itu tertawa. Tawanya menggema di seluruh gubuk, menciptakan getaran yang menakutkan. Mbah Darmo menunjuk wanita itu dengan tongkat kujang. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah ibu angkat, jawab wanita itu, suaranya serak dan menggema. Aku teringat akan cerita-cerita yang aku dengar dari Mbah Darmo. Ibu angkat adalah nama dari sosok wanita yang menjadi tumbal pertama dari pesugihan kandang bubrah. Ia diculik saat masih anak-anak dan dikorbankan. Namun, rohnya tidak dapat kembali ke alamnya. Rohnya terjebak dan menjadi budak dari iblis. Tugasnya adalah mencari tumbal-tumbal baru untuk diserahkan. Ibu angkat menatapku dengan mata muda yang penuh nafsu. Anakku, kau memiliki energi yang murni dan kuat. Kau akan menjadi tumbal yang sempurna. Ia melompat ke arahku. Gerakannya sangat cepat, seperti seekor kucing liar. Aku refleks mengayunkan tongkat kujang, dan ibu angkat terhempas ke belakang. Tongkat kujang, kau dapatkan dari mana benda suci itu? Desis ibu angkat, matanya menyala merah. Ini adalah pusaka leluhur kami, kata Mbah Darmo. Kau tidak bisa mengalahkan kami. Ibu angkat tidak menyerah. Ia melempar boneka, Nyi Wewe, ke arahku. Boneka itu tiba-tiba hidup dan mengeluarkan suara jeritan anak-anak yang memilukan. Aku merasakan kepalaku berdenyut-denyut. Jangan dengarkan suaranya, Nak. Itu adalah ilusi, teriak Mbah Darmo. Aku mencoba menutup telingaku, namun suara itu terus terdengar, menusuk ke dalam jiwaku. Kembalikan aku ingin pulang. Suara-suara itu membuatku merasa bersalah, seolah aku yang telah melakukan kesalahan. Namun, aku teringat akan tujuan kami. Kami harus membebaskan mereka. Aku menguatkan mental dan mencoba menepis semua suara itu. Aku mengayunkan tongkat kujang dan menghancurkan boneka itu. Tidak, Ak, teriak ibu angkat. Setelah boneka itu hancur, ribuan cahaya putih keluar dari dalam boneka. Cahaya-cahaya itu terbang ke langit, menuju ke alamnya. Aku tahu, itu adalah roh-roh anak-anak yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Ibu angkat menjadi sangat marah. Kau menghancurkan jimatku, kau tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup.
Ia menyerang kami dengan energi hitam yang pekat. Mbah Darmo dengan cepat membuat perisai dari tongkat kujang. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan pun dimulai. Ibu angkat adalah makhluk yang sangat kuat. Kami berdua tidak bisa mengalahkannya. Mbah Darmo terluka parah. Aku harus bertarung sendirian, mempertahankan diri dari serangan bertubi-tubi ibu angkat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sesosok bayangan. Bayangan itu adalah Pak Rahmat, ayah Kirana. Ia membawa keris Wagiman yang bersinar gelap. "Rahmat, hentikan ini," teriak Mbah Darmo, suaranya lemah. Pak Rahmat tidak mendengar, wajahnya kosong, seolah ia dikendalikan. Ia menusuk kerisnya ke arah ibu angkat. Ibu angkat terkejut, sorot matanya yang penuh kebencian berubah menjadi ketakutan. "Tidak, Wagiman." Ibu angkat menatap Pak Rahmat dengan sorot mata ketakutan. "Bagaimana bisa kau?" Pak Rahmat tidak peduli. Ia terus menusuk kerisnya ke arah ibu angkat, hingga akhirnya ibu angkat menghilang menjadi abu, lenyap ditiup angin. Aku dan Mbah Darmo terkejut. Pak Rahmat berhasil mengalahkan ibu angkat. Namun, ia tidak terlihat senang. Wajahnya masih pucat, dan matanya kosong. Ia menoleh ke arahku. "Raka, aku sudah menghentikan pesugihan ini," katanya, suaranya bergetar. "Bagaimana bisa kau melakukannya?" tanyaku. "Aku adalah pewaris pesugihan ini, dan aku adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkannya. Keris Wagiman adalah keris yang mengikat perjanjian. Selama keris itu ada, pesugihan ini tidak akan pernah berakhir." "Lalu, bagaimana dengan Kirana?" tanyaku, berharap ada mukjizat. Pak Rahmat terdiam. Ia menunduk. "Kirana, rohnya sudah tidak ada. Dia sudah pergi ke alamnya. Tapi, aku akan membantunya. Aku akan mengorbankan diriku sendiri, agar dia bisa tenang di sana." "Apa maksudmu?" Pak Rahmat tiba-tiba menusuk keris Wagiman ke dadanya. Aku berteriak kaget. Darah segar mengalir dari dadanya, membasahi lantai gubuk. "Aku adalah tumbal terakhir," katanya, suaranya pelan. "Dengan kematianku, pesugihan ini akan berakhir. Dan rohku akan menjadi penjaga kandang bubrah. Aku akan memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban. Aku akan menjadi penjaga yang setia." Pak Rahmat tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan rohnya keluar dari tubuhnya. Rohnya berubah menjadi cahaya putih, dan menghilang. Aku dan Mbah Darmo kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Kami menceritakan semua yang terjadi. Warga desa menangis sedih. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Rahmat, ayah Kirana, adalah pelaku pesugihan itu. Namun, mereka juga merasa lega karena pesugihan itu sudah berakhir. Keesokan harinya, aku pergi ke makam Pak Rahmat. Makamnya berada di samping makam Wagiman. Di nisan Pak Rahmat, tertulis, "Rahmat bin Wagiman." Aku baru menyadari, Wagiman adalah ayah Pak Rahmat. Jadi, Pak Rahmat adalah pewaris pesugihan itu, seorang anak yang terjebak dalam kutukan leluhurnya. Aku menyadari, Pak Rahmat adalah seorang ayah yang terjebak di antara keserakahan dan cinta. Ia ingin hidup makmur, namun ia tidak ingin anaknya menjadi tumbal. Ia mengorbankan dirinya sendiri, demi anaknya. Aku kembali ke rumah Mbah Darmo. Mbah Darmo memberiku sebuah buku. Ini adalah buku catatan leluhur kami. Buku ini berisi semua tentang pesugihan kandang bubrah. Aku harap kau bisa menuliskan cerita ini. Kau bisa menjadi saksi, dan kau bisa memberitahu dunia bahwa pesugihan ini sudah berakhir. Aku mengangguk. Aku memeluk Mbah Darmo. "Terima kasih, Mbah." Aku meninggalkan desa Cangkring dengan perasaan yang berbeda. Aku datang ke sana untuk mencari cerita horor. Tapi aku menemukan lebih dari itu. Aku menemukan kisah tentang kegelapan yang ada di dalam hati manusia, dan tentang kekuatan cinta yang mampu mengalahkan segalanya. Tahun telah berganti, namun kisah pesugihan kandang bubrah masih terekam jelas di ingatanku. Aku telah menuliskan cerita ini dalam sebuah novel, dan buku itu kini telah menjadi buku terlaris. Aku tidak lagi menulis cerita horor. Aku sekarang menulis tentang kisah nyata. Kisah tentang kegelapan yang ada di dalam hati manusia, dan tentang kekuatan cinta yang mampu mengalahkan segalanya. Aku sering kembali ke desa Cangkring. Desa itu sudah menjadi desa yang makmur. Warga desa hidup damai, dan tidak ada lagi kasus anak hilang. Malam itu, aku kembali ke makam Pak Rahmat. Aku melihat ada sebuah bunga mawar yang baru di nisan.
Aku tersenyum. Aku tahu, Pak Rahmat sudah tenang di sana. Ia sudah menemukan kedamaian. Namun, di bawah pohon beringin kembar, di sebuah gubuk reot, masih ada sebuah patung ibu angkat. Patung itu tidak lagi menyeramkan. Patung itu kini terlihat seperti patung seorang wanita tua yang sedang tersenyum. Aku tahu, pesugihan itu sudah berakhir. Namun, kisahnya tidak akan pernah berakhir. Kisah ini akan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keserakahan hanya akan membawa kita ke dalam kehancuran. Dan bahwa cinta adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menyelamatkan kita dari kegelapan.